Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Nurila, mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai strategi marketing yang tepat di kala pandemi COVID-19 seperti ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu, apa ini coronavirus. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang bisa menyebabkan penyakit kepada manusia ataupun hewan. Pada manusia, biasanya virus ini bisa menyerang sistem pernafasan hingga menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Contoh penyakitnya itu bisa seperti flu atau yang lebih parahnya itu MERS atau Middle East Respiratory Syndrome. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China, tepatnya pada bulan Desember 2019. Virus ini kemudian penyakitnya dinamakan Coronavirus Disease 2019 atau disingkat COVID-19. Umumnya penyakit ini sangat mudah menyebar, terutama melalui liur penderita COVID-19 sendiri, melalui batuk, dahak, ataupun bersinnya. COVID-19 ini sangat berdampak terutama pada sektor perekonomian. Banyak pembisnis yang harus bertatap muka, harus menutup dagangnya karena adanya peraturan dari pemerintah itu. Selanjutnya, dengan adanya peraturan dari pemerintah yang mengharuskan kita berjaga jarak, lalu membatasi kerumunan, strategi marketing apa aja yang bisa kita lakukan agar bisnis yang kita jalani seperti biasanya ini bisa berjalan lancar dan bisa menunjang perekonomian kita. Yang pertama yang bisa kita lakukan, yang paling utama adalah pastikan bisnis yang kita jalani ini bisa ditemukan secara online. Agaknya dalam kondisi krisis seperti ini, kita semua terkena dampak dan imbasnya. Contoh saja pusat perbelanjaan, mall, kafe ini atau pusat rekreasi lainnya ini masih ditutup atau dibatasi pengunjungnya. Dengan adanya hal ini membuat para masyarakat ini lebih memilih untuk di rumah menghabiskan waktunya untuk bermain HP atau laptop untuk menghibur diri atau berbelanja secara online. Dengan adanya hal ini, kita bisa memanfaatkannya dengan menaruh dagangan-dagangan kita secara online. Caranya ini relatif mudah, kita hanya tinggal membuat akun lalu menaruh dagangan-dagangan kita di aplikasi-aplikasi online yang terdapat di digital sekarang. Lalu kalau jika kita berdagang secara online, yang harus kita lakukan adalah kita harus bersikap ramah dan sopan kepada pembeli saat merespon pertanyaan-pertanyaan dari customer. Hal ini sangatlah penting karena akan membuat first impression yang bagus kepada pembeli. Dengan first impression yang bagus ini, pembeli akan menawarkan dagangan-dagangan kita kepada kerabat atau keluarga atau temannya bahwa toko kita ini merupakan toko yang bagus dan layak untuk dibelanjai atau dibeli. Yang kedua, beri penawaran yang menarik seperti contohnya diskon. Seperti yang sudah disebutkan tadi, kita semua terkena dampak dari pandemi COVID-19, terutama para masyarakat yang mengalami PHK atau penurunan gaji dari perusahaan tempat ia kerja. Dengan adanya ini membuat masyarakat ini lebih memilih barang-barang yang relatif lebih murah dibanding dengan toko-toko yang lain. Ini bisa kita lakukan juga terhadap barang-barang kita. Kita bisa memberikan diskon-diskon atau penawaran-penawaran yang menarik terhadap dagangan kita, seperti contohnya diskon 50% atau penawaran beli 2 gratis 1. Ini sangat berguna bagi kita untuk menarik para pelanggan-pelanggan baru dan menjadikan pelanggan-pelanggan setia. Kemudian hal ini juga berguna untuk memperbagus rating dari toko kita. 3. Jadilah yang lebih depan dibandingkan dengan kompetitor kita. Caranya bagaimana agar kita bisa lebih depan dibandingkan dengan kompetitor kita? Yaitu kita harus memperbanyak promosi. Promosinya ini bisa kita lakukan dengan cara yang cukup mudah. Cara simpelnya, kita bisa meminta bantuan pada teman-teman atau saudara-saudara kita untuk mempromosikan barang-barang yang kita jual. Lalu kita bisa pula menyuruh teman-teman kita ini untuk mempromosikannya kembali di akun media sosial miliknya masing-masing. Atau bisa juga jika kita memiliki biaya yang berlebih atau memiliki uang yang lebih, kita bisa menyewa jasa endorsement terhadap artis-artis atau selebgram atau influencer yang ada di media sosial sekarang.
Dengan banyaknya promosi ini akan membuat brand kita ini bisa di kolom teratas pada rating pencarian yang berhubungan dengan barang yang kita jual. Dengan adanya toko kita berada di atas akan lebih menarik para calon pembeli karena kita juga menawarkan diskon pada barang-barang kita. Keempat, pastikan keamanan produk kita diperlihatkan pada saat proses penjualan atau saat proses promosi. Keamanan yang dimaksud di sini adalah kehigienisan kita dalam memproduksi barang tersebut serta keamanan barang-barang yang kita pakai. Pada masa pandemi COVID-19 ini, orang lebih was-was dalam memilih barang mana yang akan dia beli, barang mana yang lebih higienis untuk dia beli. Dengan kita melampirkan keamanan produksi kita, maka akan menarik customer untuk membeli barang-barang kita. Tapi jangan semata-mata keamanan produk ini hanya diperlihatkan saat proses promosi, tetapi keamanan ini harus tetap dijalankan pada produksi sehari-harinya karena keuntungan ini memang penting, tetapi kesehatan lebih utama. Kelima, geser fokus buat produk yang lebih relevan. Cara kelima ini bisa digunakan jika keempat cara tadi masih belum berhasil untuk menunjang bisnis Anda. Mungkin produk yang kalian jual ini masih kurang diminati di kala pandemi COVID-19 saat ini. Seperti contohnya bisnis salon atau jasa salon yang masih kurang diminati karena dimana pesta pernikahan ini masih dilarang oleh pemerintah. Atau bisnis penjualan baju yang dimana orang lebih memilih baju-baju yang ada di rumah dibandingkan membeli yang baru karena dia masih kerja di rumah atau work from home. Mungkin kalian bisa merubah fokusnya untuk penjualan yang lebih menarik di kala pandemi seperti ini. Seperti misalkan penjual baju bisa menggeser fokusnya untuk menjual masker atau hand sanitizer, serta para pembuka jasa salon bisa menjual produk-produk kecantikannya serta alat-alat kecantikannya untuk dijual di pasaran online. Sekian orasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.